dicintai Tuhan Yesus tanpa syarat, yang dikasihi Tuhan Yesus tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara-saudara, jangan dengarkan pendapat orang lain. Jangan dengarkan pendapat orang lain. Percayalah hanya apa yang Yesus katakan. Berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan, hai semua ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Ucapan keluar dari mulutku berisi kebenaran dan tidak akan kembali, bahwa kepadaku setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan bersumpah setia dan berkata, di dalam Tuhan aku memiliki kebenaran dan kekuatan. Yesaya 45 ayat 22 sampai 25. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 1 ayat 13 dikatakan pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Nah, gadis-gadis ini pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, saudara-saudaraku yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, sungguh hal yang sangat kita perhatikan. Biasanya khotbah berdasarkan perikop ini hampir pasti diakhiri dengan hiasan peringatan menakutkan tentang berjaga-jaga. Padahal perikop ini bukan tentang suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan kita, tetapi sebuah peristiwa yang terjadi di masa depan mereka. Amatilah perumpamaan ini telah digenapi pada penghancuran Yerusalem oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Kitab Matius ditulis untuk komunitas Yahudi. Bahkan ada loh salinan Injil Matius dalam bahasa Ibrani yang usianya lebih tua daripada salinan
yang berbahasa Yunani. Dengan demikian, Injil ini dipenuhi oleh penekanan pada kerajaan yang akan datang, pada penggenapan kitab suci Yahudi, dan penelusuran silsilah Yesus. Hal ini juga lah yang menjadi alasan beberapa ayat dalam Matius menyebut kerajaan sorga bukan kerajaan Allah, seperti pada ayat-ayat paralel dalam ketiga Injil yang lain. Sorga adalah kata pengganti untuk menghindari melanggar perintah Taurat yang menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kerajaan sorga tidak sama dengan pergi ke sorga ketika saudara meninggal atau mati, tetapi adalah masuk ke dalam era kerajaan atau kingdom age. Jadi ke-10 gadis ini mewakili pertama kelompok orang Yahudi bijaksana yang menerima dan bersiap untuk kedatangan era kerajaan dan sang raja yang membawanya. Dan yang kedua, kelompok orang Yahudi bodoh yang murtad dari iman atau yang menolak percaya kepada Kristus dan akhirnya menjadi korban pasukan Romawi yang mengepung kota Yerusalem. Itulah sebabnya Yesus berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Artinya, mereka yang tidak murtad dari iman akan dilindungi dari penganiayaan yang akan datang dari orang Yahudi yang tidak percaya dan dari puncak aniaya besar saat terkepung di dalam kota. Nah, secara khusus Yesus mengatakan dalam Matius 24 ayat 15 sampai 18, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Dengan kata lain, Yesus sedang menyampaikan pesan dengan perumpamaan tentang saat tengah malam. Berjaga-jagalah, karena orang lain tidak bisa berjaga-jaga bagi mereka. Mereka harus memperhatikan pelita mereka sendiri. Saudaraku, tidak yang lain melainkan darahku. Pemisahan yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan ini, bijaksana dan bodoh, sama dengan pemisahan yang Yesus ajarkan dalam sejumlah perumpamaan yang lain, seperti perumpamaan gandum dan ilalang. Pemisahan yang dikatakan Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 10 sampai 12, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api.
Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripada, lebih berkuasa daripada, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat perambi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengidikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Oleh karena itu poin dalam perumpamaan Yesus ini, saudara, bukan tentang orang-orang Kristen di masa depan yang tidak memiliki persediaan minyak atau Roh Kudus, tetapi tentang terang kebenaran. Perumpamaan ini adalah tentang orang-orang bijaksana yang percaya kepada Kristus dan membangun rumah mereka di atas batu, sehingga ketika hujan banjir dan angin melanda, rumah mereka tidak runtuh. Dalam Matius 7. Karena melihat dengan kacamata yang salah dalam memahami perumpamaan ini, di mana Tuhan Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya, itu di ayat 13. Padahal yang Yesus Tuhan maksudkan adalah kerajaan belum akan datang dalam kepenuhannya selama masa penundaan 40 tahun tersebut. Bahkan dalam Matius 24 ia mengatakan hal ini di dalam ayat 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Persis seperti yang Yesus nubuatkan, terjadi penundaan selama satu angkatan atau 40 tahun antara peristiwa salib dan kedatangan Yesus membawa penghakiman dalam penghancuran Yerusalem dan pembebasan orang percaya Yahudi di tahun 30-70 Masehi. Karena itulah Yesus sebelumnya menekankan poin penting dalam Matius 24 ayat 4 dan 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, maksudnya Petrus, Yakobus, Yohanes dan kawan-kawan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yesus memperingatkan murid-muridnya akan kemunculan orang-orang yang mengaku sebagai Mesias dengan nubuat prematur tentang akhir era perjanjian lama, sehingga mereka mengerti akan ada penundaan. Penundaan itu bukanlah penundaan selama ribuan tahun, karena penundaan yang seperti itu membuat peringatan Tuhan Yesus kepada mereka tentu menjadi tidak relevan. Penundaan itu hanya berlangsung selama satu angkatan. Ingat peringatan Yesus Tuhan kepada pemimpin orang Yahudi dalam persidangan pengadilan atas dirinya, Matius 26 ayat 64. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, Kayafas, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan akan datang di atas awan-awan di langit. Sangat jelas dalam kata-kata Yesus Tuhan tersebut bahwa mereka akan masih hidup saat Dia datang di atas awan-awan sebagai Anak Manusia yang penuh kuasa yang disebut dalam Daniel pasal 7. Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan dianiaya oleh orang Yahudi murtad saat memberikan Injil di seluruh Israel sebelum Dia datang. Matius 10:23 katakan, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu,
larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Jadi begitu kota Yerusalem dikepung oleh pasukan Romawi, pintu kota ditutup dan terkunci. Saat itu pemisahan telah terjadi. Seperti dikatakan Petrus di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah. Artinya kepada orang Yahudi yang percaya maupun yang tidak. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Itu sebabnya jangan takut. Masa depan kita orang percaya adalah masa depan yang girang gembira. Haleluya.